mereka nggak saling nabrak. Kok kayak gini, serem banget gitu, saya bilang. Terus saya penasaran kan, Mang saya masih penasaran nih. Saya lihat mukanya. Dari ribuan jutaan orang yang berseliweran itu, tidak satu pun diperlihatkan kepada saya wajahnya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Saya mau pulang. Ini bukan tempat saya di sini. Itu seperti pakai kain ihram putih. Berdiri dan senyum. Senyum yang tidak ada di dunia nyata. Jadi udah kayak film aja. Iya. Yang diceritakan di film itu bisa jadi memang pengalaman orang gitu, pengalaman orang lain, dan itu benar. Tergeletak sebuah tubuh tanpa jiwa. Roh terbang terbawa ke alam sana. Alam yang menunjukkan gambaran akhirat. Tempat terakhir bagi para umat manusia. Namun itu hanya menjadi pengingat semata ketika jiwa kembali pada jasad tak berdaya. Sebuah pengalaman mati suri dialami oleh Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah di hari yang fitri ini Mang Ei dan tim mengucapkan, mengaturkan dan memohon maaf minal aidin wal faidin ya. Mohon dimaafkan yang sengaja atau tidak disengaja. Ada narasumber kita namanya Teh Desi. Ya. Apa kabar Teh Desi? Alhamdulillah sehat Mang Ei. Mang Ei gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya. Selamat lebaran ya. Oh iya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Nah, Teh Desi punya kisah di tahun 2005 nih katanya. Betul. Yang nggak bisa terlupakan ya. Seumur hidup kayaknya nggak pernah bisa lupa. Dan masih sekarang ini masih efeknya masih ada ya? Masih ada. Masih terasa, masih nempel. Masih nempel. Kalau kebayang itu, aduh nggak tahu deh. Serem gitu ya. Banget. Oke, apa tuh, tentang apa nanti kita cari tahu ya. Oke. Nah, Teh Desi kesibukan apa ini sekarang? Kalau kesibukan sih saya cuma punya usaha aja. Saya punya usaha di bidang latihan setir itu. Di samping ibu rumah tangga ya, saya ada usaha itu aja. Oh hebat Ya. ya. Jadi tahun 2005 Teh Desi Ya. ini pernah mengalami mati suri ya. Ya, koma. Itu karena apa Teh Desi? Karena sakit mungkin Sakit ya? Iya, karena sakit jantung koroner Oh. yang saya alami. Dadakan gitu? Serangan iya, dadakan? Iya, serangan dadakan, serangan jantung dadakan, dan itu kejadiannya ya sepersekian detik. Dep. Nah sobat, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, ini kisahnya menarik untuk edukasi kita semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat Malam Mencekam. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Desi. Jadi gini Mang Ei, sebelum saya mau bercerita ini ya, ini kan ada beberapa hal yang harus saya ceritain, yang nanti berhubungan dengan cerita saya di awal. Kalau menurut saya sih ini adalah perjalanan spiritual saya. Cuma saya tuh maju mundur ke sini tuh karena gini, saya takut ya Mang Ei, ini tuh saya dianggap oleh audiens atau penonton atau netizen itu saya seperti kok ria gitu kan, atau saya kok seperti apa sih nih, kok ceritanya seperti ini gitu, karena memang Halu gitu ya. Ya mungkin ya, banyak yang bilang oh halu gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi percaya deh, yang saya ceritain ini banyak banget pesan moralnya. Kemudian saya cuman ingin mengedukasi, tetapi juga untuk kita sendiri, karena kita akan mengalami hal seperti ini ya. Kapanpun kita itu pasti nanti akan mengalami hal seperti ini. 2005 itu saya mengalami koma. Itu sebetulnya efek di tahun 1997. Jadi 97 itu saya sudah divonis kena
penyumbatan pembuluh darah atau koroner ya. Jadi saya sudah divonis koroner. Memang sih saya sering kumat gitu kan, sering jatuh gitu. Tapi buat saya ini adalah kejadian yang luar biasa yang nggak pernah, ya jangan sampai saya dapat lagi gitu. Posisinya tengah malam itu sekitar jam 1 jam 2. Karena yang saya ingat itu papa lagi sholat tahajud. Itu yang saya ingat. Nah ceritanya itu saya tuh kan mau keluar kamar. Nggak tahu sih pokoknya malam itu tuh saya tiba-tiba kebangun seperti ada yang membangunkan saya gitu. Saya bangun tapi kok tujuan saya mau ke kamar mandi gitu. Nah posisi rumah saya tuh jadi ini kamar saya, ini tempat sholat ya. Jadi papa saya sholat di sini. Di depan saya itu kan ada ruang TV gitu. Nah di ruang TV itu tuh ada kasur. Jadi karena bapak ibu saya kan suka nonton TV itu di kasur gitu kan biar sambil tidur gitu. Nah kalau mau ke kamar mandi otomatis saya ngelewatin papa yang lagi sholat gitu kan. Saya lewat, tapi cuman hanya beberapa langkah saya lewat, tiba-tiba saya pingsan, gitu. Dan saya nggak sadar. Kalau menurut saya sih saya nggak sadar, cuman beberapa jam ya, Mang cuman ya pokoknya terus tiba-tiba ya udah bangun lagi gitu. Tapi menurut bapak itu saya pingsan 2 hari atau koma itu 2 hari masuk ke 3 hari baru saya sadar. Saya dibawa ke rumah sakit sama papa saya itu, waktu itu rumah sakitnya itu kebetulan salah satu rumah sakit di Cirebon yang masih baru beroperasi, itu baru banget gitu. Satu lorong itu di lantai 2, satu lorong itu cuman saya sendirian dan satu kamar itu ada 3 bed berjajar gitu, saya di tengah-tengah. Ini tuh papa tuh disediain ada kasur untuk yang nunggu pasien gitu. Papa tidur di situ dengan anak saya yang pertama. Gitu. Anak saya yang pertama itu waktu umur masih 5 tahun. Jadi itu saya baru melahirkan anak yang kedua ya. Jadi anak baru beberapa bulan lah yang kedua gitu. Nah menurut penuturan beliau sih saya pingsan atau gak sadar diri. Tapi anehnya kalau memang saya kalau koma, kenapa saya tidak dibawa ke ICU gitu waktu itu gitu kan. Anehnya itu kok saya dibawa ke ruang rawat biasa gitu. Nah disinilah Mang saya mengalami perjalanan spiritual yang mungkin tidak dirasakan orang lain. Dan saya merasa ini teguran buat saya. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa tapi ini teguran buat saya. Jadi Mang saya tuh posisi tidur ya, tidur. Kalau kata papa saya sih, saya masih mengigau. Jadi setiap saya sadar saya ngigau. Tiap dikasih minum saya nggak nolak, tidak pernah mau dikasih minum. Tapi saya matanya ngebuka. Jadi ketika dipanggil Desi gitu, saya melek, mata saya ngebuka gitu. Cuman saya tidak merespon. Misalkan ditanya, gimana kamu? Kamu ini ya, kamu apa yang dirasain gitu? Saya nggak ngejawab apa-apa. Tapi saya mengigau, ngomong saya ngaco gitu. Itu Mang yang saya rasain. Saya tuh tidur Mang tidur. Tapi tiba-tiba saya ngerasain hawa dingin di sekitar saya. Hawa dingin inilah yang bikin akhirnya saya bangun. Jadi saya sempat melek, tapi gelap semua ini. Gelap Mang Kalau Mang pernah masuk ke ruangan yang tidak ada lampu sama sekali, ini lebih gelap dari itu. Jadi ini tidak pernah ditemui oleh saya ketika saya di dunia, kasarnya seperti itu. Gelap. Tiba-tiba karena dingin saya nengoklah ke belakang. Jadi nengok saya ke belakang. Jadi gini Mang saya tuh kayak diangkat badan saya gini. Set gitu. Jadi bukan bangun begini terus saya keangkat gitu, bukan ya. Tapi begini. Jadi udah kayak film aja ya? Yang diceritakan di film itu bisa jadi memang pengalaman orang gitu. Pengalaman orang lain dan itu benar. Agak-agak sama gitu ya. Nah itu keangkat. Semua tuh di kaki saya, badan saya tuh dingin semua gitu. Kok rasanya dingin banget. Meleklah saya gitu. Ketika melek gelap, tapi saya nengok ke belakang. Pada saat saya nengok begini tuh bukan nengok ke belakang ke sana ya, tapi ke bawah. Saya nengok ke bawah gitu, astagfirullahaladzim. Saya tuh sempat dalam hati gitu ya Mang kok saya ngelihat badan saya tidur di kasur itu. Jadi saya diperlihatkan itu, saya di ruangan rumah sakit itu saya diperlihatkan ada 3 bed itu saya diperlihatkan. Hah? Itu kok saya? Tapi belum sempat saya ngucap sesuatu, saya belum sempat ngomong apa, A, I, U, apa gitu. Tiba-tiba saya
gelap lagi. Sampai akhirnya gak tahu berapa lama tiba-tiba saya sadar, saya tuh bangun karena mata saya itu di ujung itu saya melihat ada cahaya. Itu cahaya Mang Ei, saya merinding nih Mang Ei. Jadi cahaya itu tuh putih, bersih, bersinar dan tidak pernah ditemui di dunia. Itu bentuknya seperti pintu, huruf U. Tapi waktu saya lihat ke depan, ke atas itu tidak ada ujungnya sama sekali. Waktu itu saya sadar yang saya injak ini bentuknya hitam. Semua sampai ke atas tuh hitam. Semua hitam legam. Jadi bukan lantai yang saya injak, saya gak tahu apa yang saya injak. Pokoknya ini gelap hitam. Tapi di depan saya itu kayak ada perbatasan untuk ke depan ya, ke yang bercahaya itu tuh. Seperti batu bata gitu Mang Ei, seperti tangga batu bata cuman 5-10 cm lah tingginya gitu. Ini tempat apa ya? Tapi belum sempat saya ngucap ini tempat apa atau saya belum sempat kepikiran apa-apa. Tiba-tiba tangan saya itu dipegang, yang kanan tuh dipegang sama kiri itu dipegang sama seseorang gitu. Saya kaget kan, kok tangan saya dingin gitu. Saya kayak megang apa gitu. Pas saya nengok ke kanan, ternyata kakek saya, almarhum. Dan sebelah kiri ternyata nenek saya. Tapi karena di sebelah kanan kiri adalah orang-orang yang saya kenal, jadi saya gak takut gitu. Makanya begitu saya buka mata, saya nanya sama kakek nenek. Dan tahu gak Mang Ei, ekspresi mereka kayak apa? Itu mereka, kakek saya tuh pandangannya lurus ke depan, itu tuh begini Mang Ei. Jadi ini tangan pegang saya ya, begini. Beku, tidak ada ekspresi, bola mata tidak bergerak sama sekali. Tidak ada air muka gitu ya. Tidak ada aura, pucat, tapi bukan pucat mayat yang kita lihat atau pucat setan-setan yang kita lihat, bukan. Saya gak bisa gambarin, pokoknya bentuknya pucat aneh gitu. Pandangannya lurus ke depan, tidak menengok saya sama sekali. Saya nengok ke nenek, nenek pun sama, seperti itu. Pandangannya lurus ke depan. Saya bilang, Aki, Nek, karena kami orang Sunda ya, ini teh di mana? Saya tuh di mana ini? Apa itu? Saya kan sambil ngegerakin, tapi ini tangan nggak gerak gitu. Itu apa? Saya bilang gitu kan. Kakek sama nenek tidak menjawab sepatah kata pun. Saya masih bingung. 2 kali, 3 kali saya ulang. Ini apa? Ini tempat apa? Saya ada di mana ini? Saya bilang gitu. Mereka tetap nggak ngejawab Mang Ei. Sampai akhirnya karena saya penasaran, apa sih di depan gitu kan. Karena ini gak ngejawab nih 2 orang ini. Saya nengok lah gitu ke depan. Loh, kok kayak awan. Putih, bersih dan tidak pernah ditemui di dunia. Putihnya, bersihnya seperti apa. Itu benar-benar putih. Dan itu bersinar. Oh oke, saya ngelihat kan. Oh oke, seperti ini. Terus saya nengok lah tuh, pandangan saya tuh ke atas gitu. Set. Tahu Mang Ei apa yang saya lihat? Itu ribuan entah jutaan manusia itu mereka berseliweran jalan. Ya, mereka tidak melayang. Tapi saya gak ngelihat ke bawah. Gak ngelihat ini tuh kakinya mereka tuh apa sih bentuknya gitu, saya gak lihat. Yang saya lihat tuh itu bentuknya manusia. Mereka punya kepala, bahu, tangan, mereka punya gitu. Tapi mereka tuh berseliweran Mang Ei. Yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang dari sana jalan ke sini gitu. Tapi anehnya mereka berseliweran gitu, mereka gak saling nabrak. Mereka tuh gak saling bersenggolan gitu, enggak Mang Ei. Mereka tuh jalan berseliweran. Saya bilang ini tempat apa ini? Kok kayak gini, serem banget gitu saya bilang. Terus saya penasaran kan Mang Ei, saya masih penasaran nih. Saya lihat mukanya. Dari ribuan jutaan orang yang berseliweran itu, tidak satu pun diperlihatkan kepada saya wajahnya. Jadi saya nggak tahu itu laki-laki, saya nggak tahu itu perempuan, saya nggak tahu itu berhijab, saya nggak tahu itu tidak berhijab, gundul atau apa, nggak ada. Pokoknya semuanya sama, bentuknya sama, tapi mereka berseliweran tidak tentu arah. Dan saya coba gini, saya liatin nih satu orang nih yang lagi jalan, ini kemana nih arahnya gitu kan? Saya nyoba ngikutin, tapi ternyata les gitu. Beda lagi ini, jadi gitulah.
Saya sampai pusing sendiri. Akhirnya saya kan dalam keadaan bingung gitu. Saya tanya lagi sama kakek nenek. Aki, Ndek, apa sih ini? Ini tempat apa sih? Tolong ngomong dong, ini tempat apa? Mereka tetap gak bicara dan pandangannya semua tetap seperti semula. Begitu, lurus ke depan mengarah ke pintu. Udah saya lagi bingung, saya lagi kalut nih Mang E. Saya udah ketakutan. Itu saya benar-benar ngerasain ketakutan yang luar biasa yang astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab ya Mang E. Itu saya benar-benar ketakutan luar biasa. Saya merasa ini bukan tempat saya di sini. Saya mau pulang, saya nggak mau di sini, saya mau pulang, ini bukan tempat saya bilang gitu. Itu saya dan nadanya udah tinggi. Sampai akhirnya saya nengok lagi ke belakang dan saya ngelihat papa saya dengan anak pertama saya lagi tidur. Mereka tidur pelukan Mang E. Mereka di pojok, di bed pojok. Saya kaget Mang E, saya kaget. Loh, itu papa saya. Saya bilang, Aki, Nek, itu papa. Papa saya pasti nyari saya. Papa saya pasti kehilangan saya. Saya tidak mau di sini, ini bukan tempat saya. Tolong bawa saya. Tolong bawa saya pulang. Itu mereka tidak menjawab sama sekali Mang E. Enggak ngejawab, enggak ada iba sama sekali ke saya, tidak ada. Saya terus nangis di situ, saya sampai minta tolong gitu, tolong lepasin saya bilang gitu. Tolong lepasin saya mau pulang. Anak saya gimana? Anak saya kecil gimana? Anak saya gimana gitu Mang E. Saya bilang, mereka butuh saya. Itu saya di situ saya lupa, saya tidak menyebut nama Allah. Saya masih berharap kepada dua orang ini yang pegang tangan saya ini. Masih diam, terus akhirnya saya bilang gini, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Saya mau pulang. Ini bukan tempat saya di sini. Sampai saya nangis. Terus nggak tahu pokoknya yang di pikiran saya waktu itu, bapak saya kan butuh saya karena beliau tuh mengandalkan saya sekali gitu sebagai anak pertama gitu kan. Terus saya juga baru punya bayi gitu. Anak saya juga masih kecil, anak saya pertama baru 4-5 tahun gitu, masih TK. Yang saya ingat cuma anak dan orang tua. Yang kecil kan baru lahir ya, baru berapa bulan, 3 bulanan gitu. Terus bapaknya juga kan tidak ada di Cirebon gitu. Kita ketemu tuh setahun kemudian gitu. Jadi tidak ada di situ. Posisinya kalau anak yang kecil kan dibawa sama neneknya ya, dibawa sama omaknya gitu, sama ibu saya. Karena saya di rumah sakit gitu, jadi beliau yang merawat anak saya yang kecil gitu. Kalau ini karena anak pertama, karena dia ngintil terus kan, ngikut terus kakeknya gitu kan, opanya. Jadi dibawalah ke rumah sakit gitu. Gak mau lepas gitu kan. Nah akhirnya setelah saya teriak gitu, saya nggak tahu berapa lama, sepersekian menit, detik atau apa saya nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya pandangan kakek dan nenek saya tuh lurus ke depan, itu mereka tuh berhadapan seperti ini Mang E. Berhadapan di depan saya begini. Sekali lagi tanpa ekspresi, tanpa gerakan bola mata, tanpa senyum. Pokoknya kalau menurut saya sih itu adalah ekspresi yang paling menakutkan buat saya. Meskipun mereka adalah orang yang saya kenal gitu, tapi kok menakutin gitu. Mereka saling berhadapan dan mereka ngomong satu kalimat yang ini bikin semuanya berubah. Mereka bilang dalam bahasa Sunda ya Mang E, Jung atuh bilih bade uih mah. Gitu, yang artinya ya sudah, ya udah atuh, mangga kalau mau pulang mah gitu. Itu saya belum mengucapkan terima kasih, tidak keluar sepatah kata pun dari saya. Tiba-tiba Mang E, itu saya kayak jatuh dari ketinggian yang tinggi luar biasa, duar gitu. Yang tiba-tiba duar gitu. Ini kepala belakang, ini bahu sama ini kerasa sekali Mang E. Kerasa sekali kalau saya tuh dijatuhin, duar gitu. Dan jatuhnya itu pas di kasur itu. Pas di tubuh saya yang saya lihat itu. Yang tadi saya tiduran gitu. Itu saya langsung melek mata. Saya melek mata itu kata papa itu saya sekitar jam 1 jam 2 malam.
Saya bisa melek, tapi saya tidak dapat nafas pada saat itu. Jadi saya nggak nemu nafas. Tapi bola mata saya masih bisa gerak. Saya carilah bapak saya sama anak saya. Jadi pas cek gini nih, ini masih ngerasain kan, ini masih ngerasain sakit nih Mang E, ini punggung semua ini sakit, kayak remuk gitu di belakang. Saya cuma bisa ngelirik gini, saya lihat bapak saya nyoba manggil, Papa, saya bilang. Beliau nggak ngerespon karena suara saya terlalu kecil kali ya. Saya coba lagi, Papa. Beliau tidak bangun sama sekali. Akhirnya saya 3 kali, Papa. Tapi saya habis. Kayaknya tenaga saya habis banget Mang E. Akhirnya saya gimana ini? Kok tidak ada udara gitu. Jadi Mang E kalau digambarkan gimana sih yang tadinya kita kayak tenggelam atau kita nggak dapat udara sekian menit gitu, tiba-tiba kita kayak nyari udara yang susah banget gitu. Akhirnya saya coba karena mungkin semangat saya untuk hidup ya atau apalah gitu, nggak tahu kekuatan dari mana. Tiba-tiba saya nyoba narik napas panjang banget. Saya tarik napas panjang, terus saya teriak, Papa, saya gitu. Kenceng banget, nggak tahu saya nyampe kemana suara saya nggak tahu, saya nggak peduli. Baru di situ saya dapat udara, baru perasaan, aduh lega banget gitu, udara masuk ke dalam tubuh saya. Dan saya ngerasain jantung saya baru tek gitu. Nah pas saya teriak gitu, bapak saya yang tadinya tidur nyenyak, mangap ya sampai pulesnya gitu meluk anak saya. Itu bangunnya tuh kayak nggak wajar Mang E, bangun tuh langsung berat gitu. Itu langsung tidak ada duduk, tidak ada melek dulu, langsung berdiri di pinggir kasur. Terus beliau bilang gini, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Teteh, ya Allah Teteh gitu kan. Saya merinding nih. Teteh, ya Allah Teteh gitu. Lari lah bapak saya. Lari, pas bapak saya lari itu anak saya yang pertama tuh bangun mungkin karena teriakan dari opanya gitu kan. Anak saya bangun gitu, kocek-kocek mata gitu. Saya sempat ngeliat tuh anak saya bangun gitu, kocek-kocek terus duduk di pinggir kasur gitu kan. Bapak saya lari gitu ke arah saya, langsung Allahu Akbar, dipeluklah saya. Di situ saya kayak apa ya Bang? Kayak saya ketemu sama apa ya? Saya tuh kayak apa ya, kayak orang kayak baru lahir atau apa gitu Bang. Pokoknya saya tuh kayak ketemu bapak saya tuh ketemu sesuatu yang berharga banget gitu, yang apa ya, yang ya Allah gitu, kayak yang kok sama orang ini tuh kayak yang apa sih? Kangen banget gitu. Iya. Kayak udah lama gak ketemu. Terus bapak saya meluk saya kenceng sekali, Allahu Akbar, astagfirullah. Dan bapak saya terus mengucap, Alhamdulillah kamu udah sadar. 3 hari, ini masuk 3 hari kamu baru sadar. Kaget saya kan. Kaget, tapi karena kaget saya itu masih apa ya, masih antara, kalau apa bahasa Cirebon mah mangmung gitu kan. Jadi antara sadar nggak sadar. Ya gimana sih dari peralihan gitu kan, dari dunia yang ini dengan kesini saya jadi kayak masih mangmung gitu. Ini apa ya gitu. Hah 3 hari? Orang perasaan tadi kan baru juga merem gitu kan, baru juga jatuh, baru pingsan, terus udah gitu tiba-tiba sadar begini gitu. Masa sih 3 hari gitu. Saya masih di hati saya masih gitu. Terus Mang Ei tahu nggak? Itu bapak saya punya kebiasaan ke saya, ke anak-anaknya ya, karena saya 2 bersaudara, saya dengan adik saya juga sudah almarhum, bapak saya sudah almarhum, ibu saya juga sudah almarhum. Jadi beliau itu punya kebiasaan ke saya, kalau misalkan saya pingsan, saya sakit atau apa tuh, beliau menyemangati saya itu dengan memegang hidung. Jadi nyentuh hidung atau mencubit hidung. Dan itu dia lakukan. Bapak saya nyentuh hidung saya. Kalau bapak saya udah nyentuh hidung saya, artinya beliau menyemangati saya. Artinya beliau menyambut saya atau menyemangati saya gitu. Karena waktu saya melahirkan anak yang kedua kan sesar. Itu juga sesarnya itu sampai lampu rumah sakit tuh mati Mang Ei.
Sedangkan kondisi jantung saya kan dipantau sama dokter gitu. Jadi bapak saya tuh kayak yang apa ya, yang wah ini sesuatu yang luar biasa gitu lah. Saya bisa sadar tuh. Terus saya ngomong sama papa saya gini, "Pak, gini, apa?" Bapak saya bilang. Saya cuma bilang gitu sambil tiduran tuh. "Apa? Minum dulu ya, minum dulu." Saya diambilin air minum. Mang tahu gak? Itu saya kayak dapat air minum tuh kayak dapat apa? Wah, saya minum glok 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 itu satu air mineral yang botol gitu habis. Kayak bapak saya sampai bingung, kok kayak nggak minum berapa abad kamu, sampai bilang gitu. Minum saya sebanyak-banyaknya. Baru anak saya yang pertama itu lari lah ngejar saya gitu, "Mama," gitu. Ya Allah, panggilan terindah anak saya yang pertama itu, Bang, yang apa ya, bikin saya akhirnya saya harus bangun, saya harus sehat, saya nggak bisa kayak gini, saya harus sehat. Saya bilang perjalanan saya masih jauh. Saya dalam hati tuh, Bang, perjalanan saya masih jauh, anak saya masih kecil-kecil, masih banyak yang harus saya perbaiki. Jadi itu yang saya bikin semangat. Suara anak saya yang pertama ini yang bikin saya semangat. Mama gitu, menyambut saya, naik ke kasur peluk saya. Gitu. Mungkin anak saya lupa kejadian itu, tapi itulah pelukan terindah buat saya dari bapak dan anak saya waktu itu. Pelukan terindah. Kalau saya nggak minta, saya pulang, saya balik lagi, ini bukan tempat saya, mungkin saya nggak meluk mereka lagi gitu. Terus saya mau cerita, bapak saya bilang, "Apa? Ini tuh apa?" "Sholat," bapak saya bilang. "Iya," saya bilang. "Iya." "Papa udah sholat Isya." Saya masih gini. "Oh, tahajud." Gitu bapak saya bilang gitu. Iya, papa nanti sholat tahajud." Terus saya gini lagi, gitu kan. Masih belum bisa ngomong banyak gitu. "Kamu mau sholat? Jangan dulu ya," kata papa. "Soalnya 3 hari kamu gak mandi. Jadi kalau bisa sih istirahat aja. Allah juga tahu kok kamu sakit." Gitu papa bilang gitu. Itu suaranya buat saya suara terindah. Beliau bersuara begitu. "Ya, istirahat aja. Nanti besok kita ngobrol. Kita besok cerita." Dan Mang sebetulnya bapak saya itu sudah tahu saya bakalan ngalamin ini. Cuman beliau tidak mau mendahului, atau beliau lebih suka, karena kan beliau orangnya itu demokratis. Tipe bapak yang demokratis, tipe bapak yang senang mendengarkan anaknya curhat gitu kan. Beliau tuh deket sama saya banget gitu kan. Terus beliau orangnya yang bener-bener yang kebapaan sekali gitu. Jadi panutan lah buat saya. Makanya ketika beliau bilang, "Istirahat ya, tidur ya, nanti besok ceritanya. Sok istirahat dulu gitu. Papa tahu kamu capek, jadi istirahat dulu." Ngedenger gitu saya udah tidur. Dan tidur saya itu bukan kayak saya waktu pingsan tadi gitu kan. Tidurnya saya tidur biasa sampai besok paginya Mang akhirnya saya ceritalah sama bapak. Saya cerita sama bapak tentang kejadian yang saya alamin. Badan udah enak, sudah bisa duduk lagi. Udah bisa duduk, sudah bisa makan gitu. Dan itu udah normal lagi. Cuman saya masih ngerasain sakit aja di belakang. Tapi saya gak ngomong gitu sama bapak saya gak ngomong, "Ini jatuh gitu, apa gitu," enggak. Cuman saya cerita detail, begini. Tahu Mang tidak ada ekspresi kaget dari bapak saya, tidak ada muka gimana gitu. Karena sebenarnya kami itu kan punya nasab gitu dari leluhur. Jadi bapak saya tuh sudah tahu nih kayaknya ini anak ini bakalan ngalamin begini nih gitu. Nah, setelah kejadian itu saya normal lah. Seperti biasa ya, saya jadi ibu rumah tangga biasa, ngurus anak-anak, ngurus keluarga. Bapak ibu saya kan saya ngurus gitu, karena ibu juga kan udah sakit gitu kan, ibu saya sudah sakit. Terus tergantung sama kita gitu kan, tergantung sama saya.
Itu kesehatan normal ya? Normal. Tidak pernah lagi sakit jantung, bahkan sampai sekarang. Nah, menurut bapak saya tidak dimasukkan ke ruang ICU itu karena dokternya tuh bilang saya masih ada sadarnya gitu. Dengan mengigau itu kan masih ada sadar katanya begitu. Entah seperti itu, entah karena itu rumah sakit baru sih Mang E ya. Jadi rumah sakitnya itu baru dibangun. Apa tidak ada ruang ICU? Saya juga nggak ngerti gitu. Yang pasti saya langsung dibawa ke ruang rawat aja gitu. Memang ada apa namanya EKG gitu yang dipasang gitu. Terus ada ini apa oksigen yang dipasang gitu. Terus menurut bapak saya sih saya ketika koma itu atau pingsan itu mengigau. Jadi ngomongnya ngaco. Yang ngomongin masa kecil, ngomongin saya apalah gitulah pokoknya nggak nyambung aja gitu. Terus nanti nggak sadar lagi. Gitu terus setiap sadar saya ngigau, gitu aja terus. Tapi tidak minum, tidak makan. Jadi nggak bisa ngerespon makanan, nggak bisa ngerespon minuman gitu. Nggak bisa merespon udara apa gitu nggak. Jadi si susternya itu kan ngegantiin baju gitu. Itu pun saya nggak ngerespon gitu loh. Misalkan digantiin baju tuh udah bener-bener kayak yang cuman badan aja gitu di apa-apain dia orangnya gitu aja gitu. Namanya orang koma gimana sih gitu kan. Nah, setelah kejadian ini, Mang E, 3 bulan kemudian di 2005 itu, 3 bulan kemudian, Papa bilang sama saya, Des, sowan yuk ke Bandung, kangen sama keluarga di Bandung gitu kan. Ayo gitu, ayo bawa anak-anak gitu kan, sama mama semua. Ke Bandung lah kita, itu bapaknya anak-anak juga belum ada ya, belum datang. Saya nggak tahu kalau ternyata bapak saya itu bawa ke uak saya. Nah, ini uak saya sih sebut aja Uak Dudung lah ya. Uak Dudung almarhum juga, sudah almarhum beliau. Nah, Uak Dudung ini kakak pertama dari papa. Jadi kakak pertama papa ya. Jadi papa itu kalau nggak salah 12 bersaudara. Papa tuh anak kelima, cuman anak keempatnya tuh wafat ya. Jadi ini kakak yang pertama. Nah, karena kami punya nasab, ini uak yang satu ini tuh diasah tuh Mang E. Jadi dia tirakatnya kuat, puasanya. Bahkan beliau juga pernah apa ya kayak bertapa yang kayak gitu-gitu. Tapi zikirnya kuat. Itu tidak pernah lepas yang namanya tasbih di tangannya. Dan selalu apa namanya ngasih wejangan yang baik-baik lah gitu. Auranya positif lah gitu. Di rumah uak itu posisi papa itu duduk berdua satu sofa sama uak berjejer. Terus papa bilang gini, Kang ini loh Kang, gitu saya bahasa Indonesiain aja ya karena pakai bahasa Sunda. Kang ini loh Kang, saya mau ngomong yang kemarin itu loh yang saya cerita gitu kan. Oh iya mau dibahas ya gitu kan kata uak saya. Desi sini gitu kan, papa saya manggil. Desi sini, duduk sini gitu. Nah posisi saya tuh duduk berhadapan sama beliau. Terus tiba-tiba beliau gini, sini duduknya di samping uak sini gitu. Jadi kursinya tuh kayak letter L gitu ya. Ini meja yang tadinya saya di sini di hadapan beliau kehalang meja. Jadi saya di samping beliau, ini papa di samping. Jadi uak tuh di tengah-tengah, saya di sini. Cuman posisinya begini, ini uak, ini papa gitu kan. Ya wak, aya naon wak gitu kan saya. Ada apa wak? Kumaha wak? Des, jadi papa tuh sudah cerita kejadian kamu yang kemarin. Kamu tahu nggak itu kejadiannya apa? Kamu tahu nggak itu kamu ngalamin apa? Nggak tahu Wak. Saya bilang gitu. Emang kenapa gitu? Saya masih bercanda lah gitu. Emang kenapa gitu Wak? Kamu tuh sedang mengalami perjalanan spiritual yang wallahu alam bisawab. Beliau bilang gitu. Kamu sedang diperlihatkan yang namanya dunia atau setelah kematian. Kamu ketika badanmu diangkat itu adalah perpisahan antara roh dengan tubuh gitu. Jadi ketika diangkat itu sebetulnya kamu tuh sudah terpisah tuh sama badan kamu tuh gitu. Dan kamu mengalami perjalanan, sesungguhnya itu jauh perjalanan Des. Tapi kamu ngerasanya sebentar ya. Iya, itulah hidup, itulah dunia. Dunia tuh cuma sebentar Des. Gitu. Cuman seujung kuku juga tidak ada.
Terus Ua bilang gini, kamu tahu nggak yang kamu rasakan dingin di badan kamu, yaitu nanti tubuh kita ketika kita wafat, semua badan kita itu terasa akan dingin dan beku. Dikafanin itu beku, dimasukkan ke liang lahat itu dingin beku des. Di dalam liang lahat itu dingin des. Wallahu alam des gitu kan. Oh iya Wak. Terus, nah kamu tahu nggak yang di tangan kanan dan kiri kamu itu sebenarnya bukan kakek dan nenekmu. Hah? Terus siapa dong? Saya bilang gitu kan. Malaikat. Lah berarti saya ketemu malaikat pencabut nyawa dong. Saya bilang gitu kan. Saya masih bercanda tuh sama Ua. Isi Ua mah sok kayak wae gitu kan. Saya jangan nakutin dong Ua. Dia bilang gitu. Enggak, Ua gak nakutin. Nah gitu. Jadi yang di tangan kanan kamu itu amal ibadah kamu sendiri. Amal baikmu di tangan kiri adalah amal burukmu. Jadi Des, ketika kita perjalanan menuju alam akhirat itu atau alam kematian itu, yang dibawa hanya amal ibadah kita. Gitu. Nah, kenapa bentuknya itu seperti kakek dan nenek? Karena Allah tidak ingin kamu ketakutan. Kalau mau Allah tunjukin mah Des gitu kan kata Ua. Kalau mau Allah tunjukin mah, dosamu akan ditunjukkan sama Allah, serem banget gitu. Jadi semua ini bukan hal menakutkan, tetapi harus kita alami. Semua pasti mengalami kematian, gitu kata Wak. Oh iya Wak, oke Wak. Terus Wak yang saya lihat gerbang itu apa? Itulah gerbang setelah kita hidup. Jadi kita loncat ke alam kematian itu cuman satu langkah. Cuman satu langkah Des. Betapa tipisnya kata Wak alam setelah kematian gitu. Hidup ke mati itu tipis banget gitu. Jadi kalau kamu ngelangkah itu ke sana, artinya kamu tidak ada lagi di sini. Ya Allah, yang benar sih Wak, disitulah saya mulai, yang tadinya saya skeptis ya, saya apa sih wow gitu. Akhirnya saya, yang benar Wak, iya. Terus kamu lihat awan putih itu, itulah alam setelah kematian. Wallahu alam Des. Terus yang kamu lihat orang berseliweran, jalan gak tentu arah, kamu tahu itu siapa? Itu adalah roh-roh orang-orang yang sudah mendahului kita. Jadi mereka itu dikumpulkan di suatu tempat, mereka berseliweran tidak tentu arah, karena itulah roh kita. Jadi ketika kita wafat, mereka itu menunggu doa-doa kita, mereka berjalan ke sana ke sini nggak tentu arah, ya karena mereka nggak punya arah. Jadi setelah kita kematian itu, mereka nunggu hari akhir itu, mereka tidak tentu arah. Yang mereka jalan itu, mereka menunggu doa-doa dari keluarga, suami dari istrinya, istri dari suaminya, dari anak-anaknya gitu kata Ua. Itu Des gitu. Jadi bersyukurlah kamu diperlihatkan seperti itu. Untuk apa? Untuk kamu supaya menyadari apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan yang dulu kamu coba perbaiki gitu. Terus mencoba lebih baik lagi, imannya diperkuat, sholatnya dipertegas lagi, zikirannya tidak boleh lepas gitu. Terus sholawat nabinya itu yang saya ingat, sholawat nabinya nggak boleh lepas dari mulut. Jadi nggak boleh lepas dari mulut kita, karena nanti ketika kita wafat di akhirat nanti, meskipun timbangan kita berat katanya ya di akhirat itu, misalkan timbangan kita berat di hal yang buruk, tapi kalau karena kita sering bersholawat, itu insya Allah Des, Rasul tuh akan menolong kita gitu. Nabi itu akan menolong kita. Oh, jadi mereka nggak tentu arah, nggak bertabrakan, nggak saling nyapa menurut kamu. Terus nggak kelihatan laki, perempuan. Itu karena Allah tidak menginginkan itu. Allah cuma ingin menunjukkan ke kamu, tapi tidak boleh kamu detail tahu sampai lihat muka-mukanya, tidak boleh. Karena saya bisa ria seperti itu. Saya bisa ria nanti ke orang lain. Mukanya orangnya seperti ini loh gitu. Mukanya orangnya begini. Itu saya tidak boleh. Makanya sama Allah ditutup mukanya gitu kan. Ya Allah, astagfirullah gitu kan. Terus bapak saya bilang gini, Des, nanti setelah ini kalau seandainya kamu lebih peka, seandainya kamu lebih ada sesuatu nih, misalkan menemui sesuatu yang janggal dan bersifat astral, jangan kaget. Terima itu sebagai anugerah. Kita tuh seperti dikasih pedang Des, keris, pedang sama Allah. Mau dipakai apa itu pedang? Dipakai hal buruk kah atau dipakai hal jelek? Kalau itu dipakai hal jelek bisa membunuhmu. Tapi kalau itu bisa bermanfaat dengan kamu dan bermanfaat dengan orang lain, gunakan. Papa bilang gitu. Jadi
nanti nih nasab kamu nih, kamu kalau makin peka gunakan untuk hal yang baik. Kalau bisa untuk cari uang, tapi tidak untuk menyakiti. Kalau kamu bisa mengobati orang, obatin, tapi tidak untuk mencelakai, gitu papa bilang. Wah juga sama, Des, wah kasih jikiran nih, sholat malamnya rajin ya, mulai dari sekarang ya, wah bilang gitu. Nih, wah kasih jikiran. Sebetulnya yang beliau kasih jikirannya bukan jikiran yang jelimet yang kayak gimana. Sebetulnya hanya bacaan-bacaan biasa kita sholat, Al-Fatihah, ayat kursi gitu kan, Anas gitu, Al-Ikhlas gitu-gitu ya Mang E. Sampai sholawat Rasul, sholawat Nabi gitu. Itu tidak boleh lepas kalau saya sholat malam. Sholat malamnya harus diperkenceng sama sholat taubatnya. Bukan berarti ngomong seperti ini tuh kamu berdosa besar, terus kamu harus bertobat, tidak. Tapi yang namanya kita memperbaiki diri, apa salahnya? Jadi Allah tuh pengen kamu punya bekal nanti ketika pulang. Jadi manfaatkan waktumu selama di dunia, gitu kata Uwa. Iya Wak, terima kasih. Setelah itu Mang setelah itu tuh, setelah kejadian itu, disitulah saya mulai peka sama, misalkan saya masuk ke ruangan seperti ini aja, saya masuk ke ruangan ini, ada apa, saya bisa ngerasain. Terus saya kenal nih, misalkan saya kenalan ya, saya salaman sama Mang E nih, maaf ya, misalkan Mang E itu ada niat jahat sama saya, tiba-tiba tuh saya langsung deb gitu di telinga saya tuh, awas hati-hati sama orang ini, awas hati-hati sama orang ini gitu. Atau misalkan orang ini auranya bagus nih, tapi perlu ditolong nih Des, dia lagi ada masalah gitu. Saya tiba-tiba yang ngelihat, nih orang masalahnya apa ya, saya iniin, oh masalahnya ini gitu. Nah terus misalkan masuk ke ruangan, ada makhluknya, itu saya kalau saya mau, jadi karena saya tidak terlalu mengasah, jadi saya mengasahnya ke udahlah buat diri sendiri aja lah gitu ya Mang udahlah buat diri sendiri, untuk ini sendiri aja lah gitu. Saya nggak mau ngasah untuk kayak Uwa sampai diapain gitu kan, sampai harus bertapa begitu, nggak lah ya. Saya cuman pas nemuin hal yang gaib nih atau makhluk astral gitu, saya cuman gini, apa ya ini, oh kamu gitu. Nanti dia ketawa, atau misalnya ada yang mau diomongin gak ke saya, nanti dia ngomong. Tapi kalau orang makhluk itu tidak mau ngomong ya enggak. Atau misalkan saya lagi gak mood nih, gak enak badan, saya lagi berantem gitu sama siapa gitu, terus saya gak mood lah, intinya saya gak mood lah, ya saya gak bisa mendeteksi gitu, kasarnya gak bisa, apa sih ini gitu, ini apa gitu. Saya lebih ke bodoh lah gitu, bodoh amat gitu, ya udah enggak gitu. Selalu yang muncul makhluk-makhluk mengerikan atau seperti apa? Macam-macam. Nggak takut ya? Enggak. Tadinya awal-awal takut. Awal takut jreng gitu kan, karena dia langsung dep gitu. Ya ini contohnya kayak misalkan saya main ke rumah teman. Di rumah teman saya itu ternyata ada kuntilanak. Saya kalau ngomong ke anak-anak kan Miss Keti, supaya anak-anak nggak takut gitu kan, Miss Keti untuk kuntilanak. Pocong itu pocica saya bilang gitu, karena supaya anak-anak tuh nggak ke-trigger mamahnya nih cerita hantu apa gitu gitulah ya. Itu teman saya tuh rumahnya di belakang rumah gitu. Ke rumah teman, terus saya, hey, ini kamu siapa gitu. Nanti dia cerita, aku tuh begini gitu, karena waktu itu saya ngelihat Miss Keti-nya tuh ininya baju putih, ini berdarah gitu kan. Aku begini gitu kan. Oh ternyata pas saya tanya itu itulah sama Nippon, orang Jepang. Terus setelah itu dan katanya ya jasadnya ada di situ gitu, terkubur di situ gitu, tidak dimakamkan gitu. Nah itu yang inilah ya, yang perintilannya lah, saya jadi lebih peka. Nah ada 2 kejadian Mang yang kalau menurut saya ini sebetulnya agak berhubungan dengan koma saya gitu ya. Kejadian yang pertama itu ini yang bikin saya juga agak serem menurut saya ya. Ini serem itu gini. Waktu itu 2 tahun setelah saya koma, itu Uwa dari mamah. Kalau yang tadi kan Uwa dari papah ya. Nah ini Uwa pertama dari mamah gitu. Kita dapat kabar Uwa masuk ICU di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta yang kebetulan saya pernah dirawat di situ gitu. Nah itu kan masuk ke ruang ICU itu kan memang harus gantian ya. Itu saya posisinya saya sama papah lagi tuh masuk ke dalam. Di dalam itu ada anak bungsunya. Jadi Uwa tuh punya 5 anak.
Yang 2 ini, yang pertama sama terakhir ini ada di Cirebon, yang 3 ini ada di Jakarta gitu Mang E. Nah, waktu saya masuk ke ruang ICU itu kan kita ketemu keluarga dulu tuh di depan tuh di ruang tunggu ya, kita ketemu keluarga. Mereka tuh cerita sama saya tuh anak-anaknya tuh sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon gitu, sudah di tol gitu, sudah setengah jalan gitu kan. Kita nunggu mereka gitu. Oh ya udah, kita masuk lah gitu karena dapat giliran kita masuk ya. Saya masuk sama papa, terus itu begitu masuk tuh cuman ada 2 pasien. Jadi uak saya di bed pertama, kedua kosong, ketiga ada lagi gitu. Ibu-ibu kalau nggak salah itu. Di sebelah sini tuh suster gitu kan. Saya masuk itu dari pertama itu hawanya udah lain gitu. Saya udah ngerasain hawanya udah lain dan saya seperti tiba-tiba telinga saya tuh kayak peng gitu, nggak ada suara apa-apa. Tapi saya ngelihat NN ya, saya sebut aja NN itu sepupu saya tuh, anaknya uak yang bungsu itu lagi yasinan. Lagi ngaji yasin. Nah posisinya gini Mang E, ini almarhum ya. Jadi ini anaknya yang bungsu itu lagi ngaji, papa saya di sini, saya posisinya di kakinya almarhum gitu. Saya di kakinya almarhum. Nah baru saya mau doa nih, Ini apa ya? Karena energi saya ketarik semua ke sana tuh. Apa ini ya? Gemeter semua ini saya. Gemeter yang dahsyat. Ini apa ya? Ini apa? Saya tuh gitu. Cuman saya untuk manggil Pah atau NN gitu, saya nggak bisa ngomong gitu. Terus saya apa ya? Oke. Akhirnya saya karena saya udah biasa, mungkin udah terlalu sering jadi ngadepin yang hal-hal yang astral gitu. Jadi akhirnya saya fokus nih. Saya fokus. Kalau saya nggak mau kehilangan tenaga saya harus fokus gitu. Begitu saya fokuskan, dop. Itu Mang E, uak saya tidur biasa, semua alat-alat kesehatan tuh udah alat-alat kedokteran tuh udah dipasang. Ini juga udah pakai oksigen. Ini posisi uak saya tuh di atas kepalanya beliau itu seperti pakai kain ihram putih, berdiri dan senyum yang tidak ada di dunia nyata. Sekali lagi saya bilang. Terus beliau senyum ke saya. Masya Allah, saya bilang senyumnya bagus banget, senyumnya indah banget, saya bilang. Terus beliau bilang gini, Assalamualaikum Desi. Saya bilang, Waalaikumsalam. Wah, aduh saya merinding. Semua dengar? Nggak ada yang dengar. Saya pun menjawabnya tidak pakai mulut. Jadi saya ngejawabnya pakai kebatinan. Jadi saya pakai batin gitu. Jadi pakai dalam hati. Waalaikumsalam. Wah. Terus saya nengok bapak kan. Bapak juga lagi ngaji. Mau ngomong nih. Ini mau teriak nih mulut. Pak, ada uak. Saya mau ngomong gitu loh. Saya mau teriak nih. Mau teriak ke papa. Pak itu ada uak. Saya mau teriak gitu kan. Tapi ini mulut nggak bisa gerak, tangan pun nggak bisa digerakin gitu. Pokoknya saya fokusnya tuh ke sana terus. Oh ya sudahlah. Terus ini telinga tuh udah kayak pokoknya kedap lah, nggak ada suara-suara dari luar. Padahal itu NN ngaji keras. Saya bilang, ya Waalaikumsalam Wak, ada apa? Terus beliau senyum, mandangin anaknya yang sedang ngaji, sama mandangin tubuhnya. Jadi mandangin badan beliau yang sedang tertidur. Terus senyum lagi ke saya. Senyumnya gini, Des, Ua mau pergi. Tapi Ua mau nunggu anak-anak Ua datang dulu. Ua nunggu mereka pulang. Oh, iya Wak. Jadi saya dalam hati tuh, iya Wak, sedang dalam perjalanan. Mereka tuh udah di sini Wak, di sini. Saya jadi kayak ngobrol gitu. Terus Ua cuman ngangguk. Jadi ngangguk itu cuman gitu. Terus Wah ada yang mau disampaikan enggak? Barangkali ada yang mau disampaikan ke anak-anak. Saya bilang aduh ke keluarga gitu. Terus beliau cuma senyum, menggeleng gitu, menggeleng tipis. Terus beliau bilang, saya nunggu anak-anak saya. Setelah anak-anak saya datang, saya pergi. Saya mau nangis waktu itu. Saya mau nangisnya karena ini Wah saya dekat sama saya. Dan beliau itu keturunan darah biru di salah satu keraton di Cirebon. Saya langsung nangis.
Wah kenapa pergi? Saya bilang, kan ada Desi Wak. Saya bilang gitu, kan ada Desi, kenapa Wak mau pergi? Desi nakal ya Wak. Saya bilang gitu, Desi nyakitin Wak ya, Desi minta maaf ya Wak. Wak tuh cuma senyum, cuman tipis sekali senyumnya. Terus ngegeleng, ya Allah saya keingetan lagi, astagfirullahaladzim. Cuman menggeleng gitu. Saya minta maaf ya Wak, saya minta maaf kalau saya punya salah. Terus beliau mengangguk. Terus saya ngelihat bapak saya udah bangun, berdiri, terus udah ngajakin saya pulang yuk gitu. Jadi saya nggak dengar beliau ngomong, tapi kan dari bahasa mulut ya, udah yuk pulang gitu kan. Terus saya bilang sama Wak, Wak, Desi pulang dulu ya, nanti Desi balik lagi ke sini. Terus beliau bilang gini, terima kasih ya Desi. Tapi itu suara apa ya? Suara manusia atau bukan saya juga nggak tahu. Cuman bilang gini, terima kasih ya Desi, gitu. Terus beliau ngangkat tangan satu gini, gini Mang Ei. Ya Allah, mungkin maksudnya dadah. Mungkin maksudnya selamat tinggal Desi gitu. Mungkin maksudnya itu ya Mang Ei. Terima kasih Desi. Cuman bilang terima kasih Desi, terus gini. Nggak ngedadahin, nggak, cuman gini. Ya udah, terus saya keluar. Nah di luar dari rumah sakit perjalanan ke rumah itu saya bilang sama bapak saya, Pak, tadi teteh tuh ngelihat Uwa, sebut aja Uwa Pepen. Hah? Ngelihat bagaimana? Kata bapak saya. Ya saya ngelihat, saya ngobrol gitu. Saya ceritain detailnya, begini. Hah? Bilang gitu. Pamitan mau pergi, nunggu anaknya datang. Lah anak-anaknya kan sudah jalan itu, gitu. Loh kok bapak saya masih kayak gitu-gitulah. Ya udah yuk pulang aja yuk. Pulanglah kita pamitan. Sampai di rumah dulu kan zaman telepon masih telepon kabel ya, telepon kabel yang apa, yang kering gitu ya Mang Ei. Nah saya nyampe rumah 15 menit setelah saya nyampe rumah, saya udah ganti baju sama bapak saya itu udah makan. Dapat telepon lah kami gitu, Mang Uun ya, Mang Uun gitu ke bapak saya itu, Mang Uun ini loh si A, si B, si C gitu kan, sepupu saya tuh udah ini loh, udah masuk pintu gerbang tol Ciperna gitu. Oh udah, ya udah syukur atau alhamdulillah gitu kata papa teh. Alhamdulillah ya udah syukur, selamat gitu kan, selamat semua di jalan gitu. Ya udah nanti kita kumpul di sana lagi ya, nanti sebentar Uunnya makan dulu ya, nanti kita ke sana, nanti saya sama Desi ke sana gitu. Tapi anak-anak ditinggal gitu kan. Ya udahlah gitu. Udah tutup telepon lah papa saya, tutup telepon, kita makan lagi. Gak ada 5 menit itu tiba-tiba telepon bunyi lagi. Telepon bunyi, sepupu saya lagi yang telepon, Uun, papa nggak ada. Wah, nangislah dia sejadi-jadinya. Bapak saya kaget. Ya udah nanti kita ke sana, innalillahi gitu kan. Ya udah nanti kita ke sana. Sabar ya Nok ya, kan manggil ke ponakan, bapak saya manggilnya kan Nok gitu. Sabar ya Nok ya. Nanti sebentar Uun ke sana ya. Sabar ya. Sing kuat. Biar mamanya nggak ini gitu. Mamanya juga nggak sampai kepikiran gitu. Udah tuh tutup telepon, papa bilang begini, kamu bener Des, berarti yang kamu temuin tadi itu betul, itu uakmu. Ya Allah Des, betul, berarti ternyata jatuhnya ke kamu. Papa bilang gitu, maksudnya apa sih? Saya masih gitu, saya nggak mau itu apa dianggap ria atau saya mendahului Allah ya. Jadi saya masih apaan sih? Kebetulan aja kali, saya masih gitulah gitu. Enggak, bener, udah ini mah nggak ada lain, nggak ada bukan, udah nih semenjak kamu kemarin itu koma juga udah papa udah yakin nih ini jatuhnya ke kamu. Udah mulai sekarang kalau kamu menemui hal-hal yang kayak begitu, dijadikan apa ya, buat kamu tuh pengalaman hidup, terus dijadikan itu semakin mempertebal ilmu agamamu gitu. Jangan dipakai yang nggak benar, karena kalau dipakai nggak benar hilang semua.
Papa bilang gitu. Gunakan untuk menolong orang lain, gunakan untuk dirimu sendiri, dan kalau itu bermanfaat untuk orang lain, silakan. Papa bilang gitu. Tapi tidak boleh sombong. Papa bilang gitu. Ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Kejadian ini jangan cerita sama siapa-siapa. Jadi ini baru saya cerita, Mang Ei. Ini pertama kali saya cerita. Dah, kejadian pertama itu. Itu kejadian yang betul-betul buat saya, oh ya Allah, apa ya? Saya kayaknya mungkin akan begini juga gitu. Kelak kemudian hari. Nah dari situ saya mulai lagi kuatin sholatnya, zikirnya, puasanya. Saya kuatin lagi sholat malamnya, sholat taubatnya, istigharahnya, semua saya lakuin. Sampai akhirnya dapat kejadian yang kedua, Mang Ei, yang hampir sama seperti Uwa gitu. Ini kejadiannya baru sekitar 2 tahun lalu kali ya. Pas bapaknya anak-anak ini, karena bapaknya anak-anak ini kan sudah komplikasi. Jadi dari diabetes ke ginjal, jantung itu sudah memang ada 80% sudah tidak berfungsi gitu. Beliau masuk rumah sakit, waktu itu langsung dilarikan ke ICU gitu. Karena sudah nggak kuat jantungnya juga. Nah itu di salah satu rumah sakit yang berbeda sama Uwa, sama saya waktu koma gitu. Salah satu rumah sakit swasta juga di kota Cirebon, dan rumah sakit ini besar gitu. Di ICU itu begitu kita masuk, jadi kita masuk tuh ada lorong gitu. Nah kita tuh ditempatkan di lorong yang khusus untuk penunggu gitu ya, untuk keluarga pasien, misah gitu. Nah ini masuk tuh lorong dulu panjang, baru belok ke kanan untuk ICU, ke kiri untuk ICCU kalau nggak salah ya. Jadi ke kanan itu 5 bed kiri, 4 bed kanan. Nah posisinya bapaknya anak-anak itu karena tidak bisa turun dari ranjang, harus pakai pempes apa segala macam kan, saya harus ngopenin lah gitu, harus ngopenin sama ponakan saya. Waktu itu saya masuk ke dalam tuh sama ponakan berdua. Nah posisinya bapaknya anak-anak itu bed 1, kedua ada semua, ketiga beliau, terakhir itu anak yang kecil tapi sudah sadar gitu, sudah katanya sudah melewati masa koma, udah sadar, udah lagi makan apa gitu. Di depan dari anak itu yang kecil itu, ini ada bapak ini yang koma. Nah ini yang bapak ini yang nanti saya ceritain. Nah ini ada bapak ini yang udah ngorok banget, dan depan bapaknya anak-anak itu kosong, bednya kosong, kesininya ketiga 2 1 penuh, ada semua gitu. Jadi pas saya masuk, posisinya saya berdiri itu, ini bed ya, ini bed, posisinya saya berdiri itu saya ngelihat ke sana, jadi ngelihat ke si pasien yang koma itu dan ngelihat anak yang kecil itu gitu. Jadi posisinya berhadapan gitu, ngelihat gitu. Oh saya lihat, oh lagi koma. Saya nggak ngelihat apa-apa tuh Mang Ei, saya belum ngelihat apa-apa tuh di situ. Masih datar lah, terus anak-anaknya pada nangis, ngaji lah gitu. Wah gantian memeluk bapaknya, menciumin bapaknya gitu, sampai ngebisikin apa segala macam. Ya saya nyuapin bapaknya anak-anak, gantiin ininya, pakaiannya, pempesnya gitu kan. Sekali-kali saya tutup hordengnya gitu. Nah sampai akhirnya posisi kami itu bertukar. Jadi tadinya ponakan saya di kanan, tangan kanan bapaknya anak-anak, jadi saya di kanan, ponakan di kiri gitu kan. Saya pindah, otomatis ketika saya berdiri ini kan, ini di belakang itu bapak yang koma itu gitu. Bapak yang koma, yang di sini anak yang gitu kan. Jadi posisinya saya kalau nengok itu pas di situ gitu. Baru berdiri di situ, lagi-lagi tenaga saya kayak kesedot. Tahu Mang Ei, kayak dijambak gitu, tarik ke belakang kayak dijambak gitu. Saya sampai megangin pinggirnya ini. Saksinya ponakan saya, sampai saya bilang, neng Alia, ini kenapa ini Wah gitu. Saya sampai ini itu bapaknya anak-anak pun yang tadinya dia lemes pun dia bingung kan, gitu, bingung. Ini kenapa gitu, mungkin kan saya kenapa gitu kan. Terus udah gitu saya loh kok kayak gini, saya lemes. Akhirnya saya sampai setengah ngebungkuk gitu, pegang kursi, saya pegang kasur gitu, kasur pasien, saya setengah ngebungkuk gitu. Ini apa yang saya kayak ditarik gitu Mang Ei, tarik kenceng sekali. Wah nggak bisa nih, saya bilang, kok lemes ya, wah lutut udah gemeter semua, loh gemeter ini gitu biasa. Kok kejadiannya kayak sama waktu saya ketemu Uwa gitu.
loh kok kayak gini ya. Nah akhirnya saya kan udah punya cara nih. Satu-satunya kalau lu mau selamat kasarnya dari kelemesan lu, gemeter lu gitu kan, tengok gitu, tengok apa yang ada di belakangmu, apa yang menarikmu gitu. Nengoklah saya ke belakang. Begitu saya nengok ke belakang Bang lagi-lagi posisi pasien seperti ini, tidur, alat-alat medis sudah menempel di sini, di atas kepalanya, berdiri. Cuman berbeda, waktu uwa sih kayak pakai kain ihram gitu putih ya dililit gitu ya, kain ihram gimana gitu kan kalau kita berangkat haji gitu. Kalau ini yang saya lihat bapaknya tuh cuman sebahu, beliau bertelanjang dada, sebahu segini, ke bawahnya saya nggak lihat tangannya, saya nggak lihat kakinya, tapi itu bentuknya asap abu-abu. Cuman kalau asap kita rokok kan si asap itu jalan ya, ini enggak, jadi asapnya tuh stuck di situ. Jadi bentuknya asap kayak gini kan, asap bergerak gitu kan, dia enggak, jadi asapnya tuh diem aja di sini ngumpul gitu. Jadi di bawah sini tuh asap yang ngumpul gitu, bisa digambarin kan Mang ya. Saya kaget tuh, loh apaan ini? Penasaran lah saya nih, lihat saya mukanya. Meskipun ketika saya ngelihat wajah orang yang maaf ya mungkin sakaratul maut itu menyita seluruh tenaga saya, tapi saya berusaha nih. Saya pikir saya nggak ngejailin kok, cuman saya apa sih gitu kan, barangkali ada yang mau disampaikan gitu. Saya lihat mukanya, iya kok muka bapak ini, saya bilang, loh saya samain kan sama tubuhnya gitu kan, saya sama badannya. Loh iya, kok muka bapak ini, saya bilang gitu. Tengok lagi ke atas, iya bener bapak ini. Dan pandangannya, sekali lagi saya bilang, tidak bergerak, bola matanya tuh tidak kedip seperti kita ya, manusia berkedip gitu. Dan matanya itu pandangannya ke arah tubuhnya, ke arah badannya. Dia tidak mau ngelirik saya, dia tidak mau ngelirik kemana-mana, yang dia lihat badannya dia. Maaf sebelumnya, ini saya sebelumnya mungkin ada keluarga di sini yang masih ingat sama saya, Mang Saya bukan di sini bukan mau menjelekkan almarhum, atau saya bukan apa namanya, mungkin nanti ada keluarga yang nonton ya, bukan mau apa sih kamu kok menceritakan bapak saya kok begitu, bukan ya, tapi ini sesuai dengan apa yang saya lihat. Saya tidak mau bohong gitu kan, sesuai apa yang kita lihat untuk pengetahuan kita aja. Saya juga tidak menilai beliau beramal baik atau buruk atau kayak gimana ya, enggak, tapi saya divisualkan oleh Allah tuh seperti itu gitu, diperlihatkannya seperti itu. Jadi mukanya datar, cuman melihat ke arah tubuhnya. Saya bilang, Bapak assalamualaikum 2 kali. Beliau tidak menjawab. Mungkin beliau tidak menjawab karena tidak kenal saya. Aduh merinding Mang Beliau tidak mau menjawab saya karena nggak kenal saya. Jadi beliau tidak mau. Mungkin beliau tipenya orangnya yang pendiam semasa hidupnya, atau tidak mau sembarangan kenal sama orang. Mungkin seperti itu ya. Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Cuman dia tidak menjawab. Terus akhirnya saya gini, oke Bapak Fulan bin Fulan, saya bilang gitu. Pak, ada yang mau Bapak sampaikan ke saya. Nanti saya sampaikan ke keluarga Bapak. Saya bilang gitu. Bapak boleh bicara sama saya nggak apa-apa sok. Meskipun itu tenaga saya itu udah yang kalau kata ponakan saya megangan meja ke tempat tidur tuh yang aduh neng gitu. Jadi saya mau jatuh gitu. Yang dilihat sama ponakan saya itu, tapi sebenarnya saya lagi ngobrol gitu. Terus 2-3 kali saya tanya itu, akhirnya si bapak ngelirik ke saya. Dari yang tadinya begini ngelihat tubuhnya, dia ngelihat anaknya yang lagi ngaji, sampai akhirnya pandangannya ke saya. Dan ini tidak bola mata, tidak berkedip, jadi pandangannya langsung set ngelihat ke saya. Halo Pak, saya bilang gitu. Bapak Fulan bin Fulan, ada yang mau disampaikan Pak? Terus beliau cuma mandang saya, balik lagi ke anaknya, balik lagi ke badannya, tidak berkata apa-apa. Terus saya bilang, Pak, nggak apa-apa kalau Bapak tidak mau ngomong, nggak apa-apa. Tapi nanti saya kasih tahu ke keluarga Bapak. Ya, Bapak kayaknya ada yang mau dibicarain sama keluarga ya. Bapak mau ketemu seseorang ya, saya bilang gitu. Lagi-lagi matanya ke arah saya. Set. Buat saya itu adalah
isyarat iya gitu ya. Jadi saya ngerti sendiri lah, oh berarti isyarat iya gitu. Oh ya Pak, ya sudah, saya pamit ya Pak, saya pamit Pak, assalamualaikum. Terus dia cuma ngelirik saya lagi, tidak mengucapkan waalaikumsalam ya, cuma ngelirik saya lagi, kemudian nunduk lagi ke badannya. Udah dari situ saya langsung, itu bapaknya anak-anak saya cuekin tuh, udah yuk keluar, saya bilang gitu ke ponakan. Itu saya sama ponakan lari, setengah lari itu, setengah lari kayak orang ketakutan, kayak habis ngelihat hantu gitu. Sampai perawatnya kan mungkin karena saya di ujung gitu, tiba-tiba lari gitu, setengah lari duaan gitu kan, gitu, cepat keluar gitu, kayak habis ngelihat jurig gitu kan, hantu. Jadi si perawat tuh cuman yang gini doang lirik gitu, apa sih ini ibu gitu mungkin kan. Lari lah saya sama Alia nih ponakan saya. Nah nyampe di lorong tuh saya ngomong sama Alia, Neng gini, saya jaberin tuh. Loh masa sih, kapan Neng gak lihat, Neng juga ngelirik ke belakang tapi gak ada apa-apa gitu. Ya bukan kamu yang lihat, Uwa yang lihat. Jadi gimana dong gitu. Itu kita masih di lorong tuh, masih lorong keluar ya, pintu keluar. Nanti begitu pintu keluar ke kanan itu tempat kita istirahat gitu, keluarga gitu kan. Jadi gimana tuh, ngomong apa enggak ya sama keluarganya. Kita tahu kan keluarganya yang tadi, yang itu loh Wah, yang duduknya di ini loh gitu kan, di kasurnya tuh yang di apa namanya, yang ngampar di depan pintu loh gitu. Ya kita ngomong enggak ya gitu, tapi takut tersinggung orangnya gitu. Udahlah niat kita baik Wah gitu kan, kata Alia. Coba aja yuk, tapi konsekuensinya kita dimarahin gak apa-apa ya. Yaudah gak apa-apa deh, yuk coba aja yuk. Kalau Wah itu bikin plong gitu. Saya ke buka pintu, saya ke tempatnya si keluarga pasien. Nah di situ ada istrinya bapak yang koma ini, itu istrinya tuh sedang sholat. Jadi kita sholatnya di situ gitu. Itu di pinggir karpetnya tuh sedang sholat. Nah ada anak yang pertama, kalau nggak salah si masnya tuh cerita dia anak pertama bapaknya gitu kan. Anak yang pertama, istrinya ini masnya sama adiknya yang bungsu gitu, adiknya yang bungsu perempuan. Jadi 2 perempuan 1 laki-laki dan ibunya lagi sholat gitu. Terus saya bilang, Mas punten, Mas Mbak, keluarganya bapak yang di ujung itu ya, yang tadi depan bapaknya anak-anak ya, depan suami saya ya, saya gitu kan. Terus kata ini apa namanya, kata anaknya, iya betul Bu gitu kan. Ada apa ya Bu gitu. Enggak Mas, aduh tapi ini punten. Saya bilang punten pisan, maaf ya Mas. Saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh Bu, boleh, mangga silakan duduk gitu, kata anak yang pertamanya. Oke Bu silakan duduklah saya gitu bareng sama mereka. Ada apa Bu? Jadi tadi saya ngelihat bapak. Nah itu anak yang bungsunya, yang perempuan itu langsung, ngelihat bapak saya gimana? Gitu. Apaan sih Bu? Ngelihat bapak saya gimana? Orang bapak saya sakit gitu kan. Orang bapak saya koma gitu. Terus kata kakaknya nih yang laki-laki, nanti dulu dengerin dulu gitu. Rungunang dikit kenapa sih? Kok dikit gitu kan gitu. Anak itu masih saya lirik tuh masih yang gitu ke saya tuh masih sinis gitu, apa sih ini ibu gitu kan, masih sinis yang gitu kan. Ini Mas punten, jadi tadi tuh saya tuh pas saya lagi nyuapin bapaknya anak-anak, saya tuh lihat bapak. Di mana posisinya Bu gitu kan, kata anaknya. Di pinggir, ceritalah saya. Cuman saya bilang, maaf ya Mas, jangan fokus ke situnya, tapi saya mau tanya gitu sama keluarga. Ini ada keluarga yang belum ketemu sama Bapak? Udah semua. Yang keluarga jauh, keluarga deket Bapak yang jauh gitu, tinggalnya jauh, udah semua Bu, udah ketemu semua gitu. Ya Bapak sih gak ngomong apa-apa sama saya, cuman isyarat matanya Bapak itu menunjukkan sesuatu lah. Atau ada anak-anaknya yang paling deket sama Bapak, kita semua deket gitu, kata yang bungsu. Kita semua deket kok gitu. Kita semua deket, anak-anak deket sama bapak semua gitu. Iya Mbak, iya Bu, semuanya deket gitu, kata kakaknya nih yang pertama. Oh, barangkali ada anak atau keluarga yang jadi teman curhat Bapak siapa? Saya bilang gitu. Ibu. Gitulah Mang Ibu gitu, kata anak yang pertama. Nah ibunya itu kebetulan pas lagi tahiyat akhir gitu, lagi sholat, lagi tahiyat akhir, dan kebetulan lagi salam. Begitu assalamualaikum, ibu gitu kan, anak yang laki-laki, ibu diceritakan lah gitu. Terus kata ibunya, terus gimana Bu gitu kan ke saya. Bu gini aja,
coba ibu datang ke sana ke bapak, coba ibu bisikan aja di telinga bapak apa yang ibu mau bilang, minta maaf atau bilang ibu sayang sama bapak, ibu cinta sama bapak gitu, ibu ikhlas menerima bapak gitu, ibu ikhlas dengan takdir Allah semua gitu aja deh bu gitu. Oh ya boleh gitu. Kalau nggak salah saya lihat sih ibunya tuh buka mukena tapi atasnya masih ketutup gitu aja, pakai mukena atas ya. Itu ibunya langsung lari ke dalam ke ruang ICU. Saya bilang, "Yaudah ya Mas, Mbak, gitu aja ya. Maaf nih sebelumnya. Saya bukan bermaksud apa-apa," saya bilang gitu. "Ini barangkali Bapak mau ngomong gitu sama orang terdekatnya." "Iya Bu, nggak apa-apa, terima kasih ya Bu," gitu. Udahlah, setelah itu saya udahlah gitu. Dan ponakan saya pun akhirnya pulang, saya kembali duduk tuh, saya duduk sama mertua kan. Saya duduk, makan lah, saya nyemil apa. Cuman dalam waktu 10 menit, tiba-tiba, wah, teriak nangis, "Bapak. Kita kan di situ gini, jadi kalau ada keluarga yang meninggal, kayak ada yang terus meninggal gitu kan. Di situ tuh di satu lorong tempat kita nunggu tuh kita tuh sudah saling menguatkan. Jadi kita pas ada yang nangis gitu kita langsung nyamperin. "Innalillahi sing sabar" gitu. Kita ikut meluk. Saya lari ke sana, tapi waktu saya mau menguatkan mereka, maksudnya saya mau ngedeketin itu udah keburu yang lain tuh ngerubung gitu kan, ngedeketin. Jadi udahlah saya mundur tapi saya sempat ngelirik masnya ya cuma ngelirik ke saya gitu, tapi ramah ya, jadi tidak marah ke saya, tidak marah, keluarganya pun nggak ada yang marah ke saya. Terus ya mereka juga pulang bawa jenazah, pamit baik-baik gitu. Nah itu Mang E. Jadi dari kejadian itu buat saya, mungkin buat audiens juga, buat penonton, netizen juga, ya diambil positifnya ya. Bukan saya ingin mendahului Allah, bukan saya bermaksud ria. Saya juga minta maaf sama keluarganya almarhum bapak itu yang saya nggak tahu namanya gitu. Satu hal yang saya bisa kasih tahu di sini Mang E, bahwa ketika kita wafat itu sebenarnya bukan teman-teman yang biasa kita nemenin nongki di kafe, bukan teman-teman sahabat yang di kantor kita, bukan Mang E. Sebetulnya yang dicari itu adalah orang-orang terkasih kita, keluarga kita, pasangan kita gitu loh, ketika kita sakaratul maut. Nah sobat, itu bocoran ya. Iya. Jadi mudah-mudahan menambah keimanan kita. Ini Amin, bagus sekali. insyaallah. Semoga tambah dekat dengan agama, Amin, ibadahnya ditingkatkan. Amin. Sampai sekarang masih bisa seperti itu? Masih. Otomatis atau gimana ya? Otomatis. Jadi itu nggak bisa, saya nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Des, kan saya suka dipanggil Mides ya, sama teman-teman suka dipanggil Mides. Liatin ini dong, ini saya ada apa, di badan saya ada apa. Saya kalau dipaksa kayak gitu suka nggak mau. Tapi bisa kalau mau. Iya, kalau misalkan tiba-tiba lu ada masalah ini ya, lu ada masalah ini, nanti tiba-tiba teman saya nangis gitu. Nah itu. Kalau ngobatin orang bisa? Ngobatin orang enggak lah, saya nggak ngasah ke situ ya? Mang E. Saya tuh sebetulnya masih ada takut. Jadi buat saya ini adalah anugerah. Jadi saya tuh kayak saya seperti bapak saya bilang, saya kayak megang pedang atau pisau. Jadi salah aja saya ngomong, itu saya nusuk orang gitu. Jadi saya tuh takutnya gini, ketika saya ngobatin orang terus orang itu pas gitu ya, pas sembuh, cocok sama saya jadi wes gitu loh Mang E. Jadi kayak gara-gara gue nih sembuh gitu loh Mang E. Jadi saya ria, menghindari ya? Saya menghindari yang seperti itu, yang ujub, saya tuh gak mau. Oke. Gitu. Alami aja. Mudah-mudahan tetap amanah ya. Amin. Jadi di jalan Allah. Iya. Nggak ke yang negatif. Amin, insya Allah. Desi punya pengalaman lain mungkin? Ada, pengalaman lain ada. Apa itu? Pengalaman lain ya itu tadi, kayak saya lihat makhluk astral, terus mereka mau ngomong apa, mereka bahkan ini yang serem-serem nih ya. Sebetulnya gini Mang E, dari sekian banyak ribu makhluk-makhluk astral yang saya pernah ketemu itu sebetulnya mereka tuh minta didoakan. Oh gitu ya. Intinya mereka didoain. Jadi sobat yang ingin mendengarkan kisah lanjutan dari Teh Desi, silakan komentar di bawah ya. Oke. Teh Desi, terima kasih, sehat selalu. Tapi boleh nggak Mang E saya sedikit ngasih pesan moral di sini? Oke, boleh, silakan. Jadi
Untuk teman-teman semua, jadikan pengalaman saya ini pengalaman berharga, bahwa sekali lagi tidak ada wajah yang paling menyeramkan. Makhluk-makhluk astral itu tidak ada yang lebih seram dibanding wajah kita sendiri ketika kita sakaratul maut. Jadi perbanyak ilmu agama kita, perbaiki mumpung ini Lebaran ya, saling memaafkan, kemudian jaga silaturahmi dengan keluarga, itu yang utama. Karena ketika kita wafat, doa yang paling ditunggu adalah keluarga. Dari keluarga, jadi jangan sampai adik dengan kakak saling ribut, saling berantem. Mulai sekarang diperbaiki, mulai sekarang di bulan di hari raya ini saling memaafkan. Yang tadinya diem-dieman bertahun-tahun juga kita saling memaafkan, saling legowo, kemudian tetap rendah hati. Dan yang punya sesuatu nasab seperti saya, gunakan sebaik-baiknya. Anggap itu adalah anugerah Allah. Jadi anugerah Allah itu tidak pernah busuk, tidak pernah buruk, selama kita menggunakannya dengan kebaikan. Amin. Gitu, amin. Luar biasa. Dan ya, Lebaran ini silahkan silaturahmi ditingkatkan ya. Iya betul, keimanan juga. Terima kasih Teh Desi. Ya, sama-sama. Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Teh Desi. Ya. Jangan lupa untuk komentar, untuk menantikan kisah selanjutnya. Oke, terima kasih. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.